Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu dengan saya, Ipah Saripah, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan topik Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep, tujuan, fungsi, asas, serta prinsip bimbingan dan konseling yang diakhiri dengan uraian peran guru sebagai pembimbing. Saya berharap Anda semua dapat menyimak pemaparan mengenai materi kali ini dengan penuh perhatian. Selamat menyaksikan. Sebagaimana yang diketahui, bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan. Dengan demikian, bimbingan dan konseling sama pentingnya dengan kepemimpinan, administrasi, supervisi, dan juga proses instruksional atau pembelajaran di sekolah. Lalu, apa hakikat bimbingan dan konseling itu sesungguhnya? Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sejalan dengan definisi atau hakikat tersebut, maka tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Di samping tujuan secara umum, bimbingan dan konseling juga mempunyai tujuan khusus membantu peserta didik agar mampu 1. Memahami dan menerima diri dan lingkungannya. 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. 4. Mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. 5. Mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Dan 6. Mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Agar dapat mencapai tujuannya, layanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi sebagai berikut. 1. Pemahaman. 2. Pencegahan atau preventif. 3. Pengentasan atau kuratif. 4. Fasilitasi. 5. Pemeliharaan. 6. Penyaluran. 7. Adaptasi. 8. Penyesuaian. 9. Pengembangan. Dan 10. Advokasi. Selanjutnya, dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling, terdapat sejumlah asas yang menjadi dasar pertimbangan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kerahasiaan. Asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya semua data dan keterangan mengenai konseli yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling. 2. Kesukarelaan. Asas ini terkait dengan kesukaan dan kerelaan konseli dan konselor untuk menjalani proses konseling tanpa adanya paksaan. 3. Keterbukaan. Asas ini menginginkan konseli dan juga konselor bersifat terbuka dan menjauhi kepura-puraan, terutama dalam memberi keterangan atau menerima informasi dari luar. 4. Kegiatan. Asas ini menghendaki agar konselor dan konseli tidak pasif, melainkan berpartisipasi aktif dalam proses konseling. 5. Kemandirian. Melalui asas ini, konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam konseli agar tidak bergantung kepada konselor. 6. Kekinian. Melalui asas ini, konselor berupaya mengarahkan dan membantu konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya pada saat sekarang. 7. Kedinamisan. Asas ini menghendaki agar isi layanan bimbingan dan konseling tidak statis, tetapi selalu bergerak terus, berkembang, dan berkelanjutan. 8.
keterpaduan. Asas ini menginginkan agar layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau pihak-pihak lain terdapat kerjasama, saling menunjang, terpadukan, dan harmonis. 9. Kenormatifan. Asas ini menghendaki agar seluruh kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. 10. Keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan dengan menggunakan kaidah-kaidah profesional. 11. Alih tangan. Melalui asas ini, memungkinkan konselor mengalih tangankan atau referral konseli kepada konselor lain atau pihak yang lebih ahli. 12. Tutpuri Handayani. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling dapat menciptakan suasana yang kondusif, penuh dengan keteladanan, rasa aman, serta membangkitkan motivasi. Selain memiliki sejumlah asas, bimbingan dan konseling juga berpegang pada prinsip dasar sebagai fondasi atau landasan bagi layanannya sebagai berikut. 1. Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Guidance is for all individuals. 2. Bimbingan bersifat individuasi. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. 4. Bimbingan merupakan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Dan 6. Bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Bila dalam pemaparan sebelumnya diuraikan mengenai bimbingan dan konseling secara umum, maka pada bagian ini akan diuraikan peran guru sebagai pembimbing. Sebelum dibahas mengenai peran guru sebagai pembimbing, perlu difahami terlebih dahulu ide pokok bimbingan dalam konteks pembelajaran sebagai berikut. Aktivitas atau perlakuan yang sifatnya mendukung, mempermudah, memperlancar, dan bahkan sampai batas tertentu mempercepat proses perkembangan dan belajar siswa adalah bimbingan. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memaksa, menghambat, menghalangi, dan atau mempersulit proses perkembangan dan belajar siswa bukanlah bimbingan. 2. Tercapainya perkembangan siswa secara optimal adalah sasaran akhir dari bimbingan, yang sekaligus juga merupakan sasaran akhir dari pendidikan secara keseluruhan. Atas dasar ide pokok sekaligus pandangan tersebut, maka guru pun dapat berperan sebagai pembimbing. Dengan tetap memperhatikan hakikat, tujuan, prinsip, dan asas-asas bimbingan secara umum, peran guru sebagai pembimbing dapat diwujudkan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi siswa. 2. Membantu pengumpulan informasi siswa. 3. Membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 4. Membantu siswa dalam menghadapi tugas-tugas rutin belajarnya. 5. Mengidentifikasi ragam permasalahan yang mungkin dihadapi dan menghambat proses belajar siswa. 6. Memberikan penyadaran kepada siswa mengenai pentingnya pendidikan. 7. Membantu siswa dalam membuat keputusan yang rasional. 8. Mengintegrasikan tujuan dan sasaran bimbingan melalui aktivitas pembelajaran. 9. Bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor, terutama dalam hal konsultasi dan alih tangan siswa. Dan 10. Bekerjasama dengan orang tua siswa. Para mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah pemaparan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling pada pertemuan kali ini. Saya berharap Anda semua dapat memperdalam mengenai materi tersebut dengan cara membaca keseluruhan modul serta mengerjakan tugas-tugasnya secara cermat. Anda juga dapat berdiskusi dengan dosen
serta rekan-rekan Anda agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.